Misalnya berkaitan dengan harga ya. Orang lihat pertama kali adalah harga. Ketika konsumen akan membeli barang pasti lihatnya harga. Kalau itu bersaingnya ketat, pasti ya misalnya oligopoli longgar gitu ya, misalnya atau perusahaannya baru masuk ya, itu nggak mungkin dia memberikan harga yang tinggi ya. Pasti dia harganya di bawah harga pasaran, nggak mungkin dia langsung ngetruf pakai harga tinggi. Itu bunuh diri namanya ya. Diferensiasi produk, ya, diferensiasi produk itu ketika dia masuk ke pasar tersebut, dia nggak akan menjual dengan barang yang sama ya. Pasti ada perbedaannya ya. Kalau barang yang sama itu pasti dia akan nggak kepilih karena ada yang pemain lama sudah ada di situ ya. Kemudian ada kolosi diam-diam atau tacit collusion ya. Ini dia mengikuti apa namanya mengikuti pemain yang sudah ada di pasar ya, misalnya dalam harga, dalam model ya seperti itu. Tapi nggak bilang-bilang. Tapi nggak boleh sama ya. Kalau sama, maksudnya kalau barangnya sama itu namanya plagiasi nggak boleh ya. Kemudian eksploitasi kekuatan pasar, kekuatan demand dan supply ya. Masuk menjadi pemain ya, penjual yang seperti apa dan seterusnya ya. Kinerja perusahaan dapat diukur dari beberapa indikator misalnya ya. Kinerjanya sekarang kalau kalian perilaku sekarang kinerjanya, performance-nya ya. Jadi performance itu tidak harus keuntungan maksimum enggak. Di sini ada efisiensi produk, efisiensi alokasi, ya, efisiensi alokasi, alokasi itu tempat ya. Profitabilitas juga biasa, ya. Kemudian mungkin teknologi yang maju dan seterusnya, ya. Itu adalah kinerja yang akan dicapai oleh perusahaan, industri. Kisaran pilihan dan kendala yang dihadapi perusahaan ditentukan oleh atribut perusahaan, ya. Di mana perusahaan beroperasi, atribut, ya. Atribut itu apa yang melekat pada si industri tersebut. Beberapa industri dengan persaingan yang lebih tinggi, ya, jadi dia harus untuk menjual barangnya itu bersaingnya ketat banget gitu ya. Dia bersaingnya harus ekstra ekstra apa mengerahkan upaya dia untuk bisa menjual barang ya. Biasanya ini di pasar persaingan sempurna ya. Sangat sedikit pilihan yang tersedia bagi perusahaan ya. Jadi pilihan dia itu yang tersedia itu nggak banyak karena bersaingnya sangat ketat ya. Persaingannya tinggi ya. Dan perusahaan memiliki banyak kendala. Perusahaan atau industri tersebut memiliki banyak batasan-batasan atau constraint atau kendala ya. Perusahaan dalam industri ini menghasilkan kesejahteraan sosial yang maksimum. Jadi kemarin kita udah belajar tentang kesejahteraan sosial, yaitu ada surplus produsen ya. Surplus produsennya itu sedikit ya. Dia harus menjual dengan harga tinggi pasti gitu ya. Yang ada di pasar itu yang terjadi ya. Jadi ininya dia apa namanya? eh dengan harga rendah, maaf, dengan harga rendah ya. Apa namanya? Biaya dia mahal ya. Dan dalam jangka panjang ya. Kalau dia ingin mendapatkan apa namanya? Keuntungan tuh dalam jangka panjang dan itu pun pasti tidak banyak ya. Pengembalian yang diperoleh perusahaan hanya dapat menutupi biaya modal, bakbu atau break even ya, break even point ya. Singkatnya, singkatnya struktur industri itu menentukan perilaku perusahaan dan kinerja perusahaan jangka panjang, SCP. Di sisi lain, perusahaan yang beroperasi di lingkungan industri yang kompetitif, ya, yang lebih rendah, kompetitifnya atau persaingan lebih rendah, memiliki pilihan perilaku yang lebih luas dan jumlah kendala yang dihadapi oleh perusahaan itu terbatas, nggak banyak. Perusahaan dapat menggunakan opsi yang tersedia untuk memperoleh keunggulan kompetitif ya, misalnya perusahaan dalam industri ini dapat menggunakan kekuatan pasar untuk menetapkan harga yang menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan. Jadi kalau perusahaannya bersaingnya itu nggak ketat ya, kayak misalnya oligopoli ketat ya, itu dia lebih enak ya untuk misalnya menentukan harga barang-barang atau mungkin menentukan harga yang diem-diem ya, lebih enak melakukan melakukan apa namanya perilakunya gitu karena nggak bersaing ketat, nggak banyak mengeluarkan biaya gitu ya, ya. Dan menetapkan harga
secara diam-diam, kalau secara bareng-bareng nggak boleh ya. Itu namanya monopoli. Namun keberlanjutan keunggulan mereka ditentukan oleh salah satu atribut, yaitu biasanya berkaitan dengan hambatan masuk ya. Jadi kalau ke depannya, kalau tadi kan dalam jangka pendek, ke depannya ya, mereka itu akan dihadapkan pada kan tidak mungkin apa namanya perusahaan yang misalnya seperti dulu Ibu pernah cerita kereta api Indonesia ya, itu eh, dulu pernah menjadi apa namanya pernah menjadi monopolis ya di dalam perkereta apian kan. Sekarang kan enggak. Dulu sampai tahun berapa itu kan dia menjadi pemain utama ya. Sekarang enggak karena banyak pesaing masuk. Bukan banyak, ada beberapa pesaing masuk ya. Dulu itu kalau orang mau masuk ke apa namanya kereta api, mau investor mau masuk ke apa industri kereta api, mereka nggak mau bikin rel. Mereka hanya mau jadi operator, loh kok enak gitu ya. Nah, tapi sekarang ada operator ya. Maaf, sekarang ada yang bikin rel ya. LRT itu di atas. Bikin rel, kalau kereta api memang bikin rel ganda ya. Dulu si LRT itu bukan punyanya masuk kereta api, bukan PT KAI ya, tapi sekarang masuk PT KAI karena punya pemerintah kan. Terus apa MRT Jepang. Nanti ada WUS Cina ya. Itu bikin rel kereta api sendiri. Nanti kalau ada kereta kereta cepat, sebentar kok ini mendung ya. Ibu izin sebentar, mau lihat ke depan sebentar ya. Ini mau hujan terus kayaknya sebentar ya. Maaf ya, nggak ada orang di rumah. Harus mengamankan dulu yang ada di luar. Udah mau hujan deras banget, gelap. Di sana hujan gelap nggak? Di sini terang sekali, Bu. Widuh, berarti Enggak, beda bro. ya. Kami di Cibubur ya. Iya, di Cibubur saya, Bu. Oh, Cibubur gelap kan? Terang sekali, Bu. Ya, kok beda? Payung terang, Prof. Saya juga gelap, Prof, di Cibubur. Mungkin Oh, mungkin langit saja yang beda. ini di ini ke arah puncak, ke arah ke arah Gunung Putri. Maksudnya Cibuburnya masih ke arah selatan lagi gitu. Oh, Heeh. Ke arah timur, selatan Cibubur ke arah timur. Jadi Cibubur tapi ke arah selatan jadinya. Mungkin itu Cibubur itu ya, Jakarta ya. Baik, kita lanjut ya. Tadi hambatan masuk, kemudian jika tidak ada hambatan masuk, jika tidak ada hambatan untuk masuk, keunggulan kompetitif perusahaan dalam industri akan hilang ketika pesaing baru memasuki pasar. Jadi kalau nggak ada hambatan masuk, siapapun boleh masuk kan gitu, ya, ya. Maka eh, nggak ada keunggulan kompetitif lagi kalau itu hambatan nggak ada hambatan masuk, ya. Jadi si perusahaan
akan kalah dia, ya. Tapi kalau dia hambatannya susah, berarti dia kompetitif gitu ya. Oleh karena itu, struktur industri memiliki pengaruh penting terhadap perilaku, struktur itu pasarnya apa gitu ya, memiliki pengaruh penting terhadap perilaku dan kinerja perusahaan. Meskipun perusahaan dalam industri ini terkadang memiliki keunggulan kompetitif. Jadi struktur pasar tadi yang kemarin kita lihat dari monopoli, dominan firm, keunggulan, maaf, oligopoli ketat, oligopoli longgar, persaingan monopolistik dan pasar persaingan sempurna itu yang selain yang paling selatan, paling selatan, paling bawah yaitu yang apa namanya, yang persaingan sempurna, yang lain pasti ada hambatan masuknya, ya, terutama monopoli. Monopoli itu kalau tapi nggak ada nggak boleh ya monopoli nggak boleh. Tapi kalau monopoli alamiah, maksudnya nggak ada perusahaan lain yang bisa masuk ya. Diberi kesempatan tapi nggak ada yang bisa masuk, itu nggak boleh ya. Kayak misalnya KAI waktu itu boleh ya, boleh masuk. Silakan masuk. Ada yang mau masuk tapi maunya hanya operator ya enggak ya. Akhirnya beberapa tahun kemudian kemarin ya itu ada bus, ada apa MRT yang bangunannya lama ya, bikin amat. Nanti bentar lagi ada kereta cepat sampai Surabaya ya dan seterusnya. Ya, ini kerangkanya ya, kerangka struktur SCP ya. Kemarin ini sudah ya. Nanti dilihat di sini ada faktor yang mempengaruhi supply, yang mempengaruhi demand ya, dari sisi demand, dari sisi supply ya. Kemudian ini strukturnya apa saja kemarin ya. Struktur pasar itu ditentukan oleh jumlah penjual dan pembeli ya. Eh, dan size dari dan ukuran dari distribusinya. Kondisi untuk setiap untuk masuk dan keluar dari hambatannya, hambatannya ketat apa enggak ya. Ada produk diferensiasi, diferensiasi produk. Kalau diferensiasi produk itu biasanya persaingan monopolistik ya. Vertikal integrasi, integrasi vertikal. Ya, integrasi vertikal itu maksudnya apa? Siapa saja yang di situ pemainnya ya. Diversity of diversi diversi itu perbedaannya dari produksinya ya, ada perbedaan produksinya. Misalnya eh, apa sama-sama apa sama-sama mobil ya, itu ininya beda, nanti akan dijelaskan, akan diterangkan juga oleh kelompok Toyota nanti ya. Kehendaknya ada tujuan bisnis ya, perilakunya tujuan bisnis itu beda, masing-masing perusahaan beda ya. Kebijakan harga ya, desain produk dan brand ya, marketingnya beda-beda nih kondaknya ya, research and development ya, under the table agreement ya, terus merger, dan itu beberapa perilaku merger itu untuk menguatkan modal biasanya. Beberapa BUMN merger menjadi Danatara gitu ya, biar biar kaya, biar kaya ya, PT Danatara jadi kaya karena modalnya banyak banget ya. Kemudian kinerjanya ada profit jelas, pertumbuhan, kualitas barangnya, ya, barang dan jasanya, teknologi, kemajuan teknologi, efisiensi teknikal ya, teknis, efisiensi teknis, kemudian alokasi efisien, ya. Nah, ini beberapa masing-masing ada kebijakannya, ya. Kemudian ini tadi kayak yang tadi kita loncati aja. Sekarang ini struktur pasar. Beberapa fitur yang penting ya di dalam struktur pasar ya. Nih, kayak kita belajar pasar waktu PIE ya, jumlah perusahaan, termasuk skala dan apa nama ekstensi dari yang lainnya dari kompetisi ya, kompetisi luar negeri ya, persaing dari luar ya. Jumlah perusahaan, misalnya nanti di dua perusahaan yang akan dipresentasikan hari ini itu dua-duanya adalah MNC ya. Hmm, apa namanya MNC apa? Multinational Corporation, perusahaan yang beroperasi di banyak negara ya. Itu termasuk pesaingnya ya. Market share dari perusahaan-perusahaan terbesar berapa? Itu 4 perusahaan besar ya, dihitung pangsa pasarnya kita eh, bisa menentukan apa namanya eh, struktur pasarnya ya. Kemudian biaya alami ya, meliputi potensial perusahaan
untuk mengeksploitasi eksploitasi ekonomi skala ekonomi ya. Derajat vertikal tadi sudah ya. Kemudian extent of product ya, diferensiasi produk maksudnya ya. Kemudian ada diferensiasi produk ini dipengaruhi oleh elastisitas harga dari permintaan ya, silang ya. Eh, apa namanya? Udah belajar ini ya, apa price elasticity cross elasticity eh, elastisitas permintaan silang ya, harga silang ya. Jadi dua barang misalnya Avanza dan Xenia ya, Xenia. Itu kan merupakan produk diferensiasi ya. Sorry, produk substitusi ya. Sehingga ketika apa namanya? Nggak beli harga silang ya. Oh, maaf maaf ini bukan bukan pesaing ya. Ini dalam satu perusahaan ya. Produk diferensiasi. Misalnya sama-sama Avan sama-sama Innova misalnya. Ada yang tipe G, ada yang tipe apa? Di atasnya gitu apa? Terus ada yang di bawahnya lagi ya, diferensi produk ya. Orang kalau nggak beli tipe G, tipe atasnya atau bawahnya gitu ya. Struktur struktur pembeli ya. Termasuk di sini possibility of monopsony, kekuatan monopsony. Monopsony itu satu satu apa monopsony? Monopoli satu penjual, banyak pembeli. Kalau monopsony sebaliknya apa? Monopsony apa? Saat pembeli banyak penjual. Ya, satu pembeli banyak penjual, namanya monopoli ya. Turnover of consumer ya. Jadi turnover consumer itu maksudnya eh apa? Apanya konsumen? Turnover konsumen, omset pelanggan ya. Omset pelanggan ya. Turnover dari customer adalah omset pelanggan. Ini contohnya bagaimana customer ya, pelanggan itu disiapkan untuk mengganti apa namanya? Supplier mereka ya. Jadi dia sudah punya pelanggan ya. Eh, jadi omset dari pelanggan itu mencari kalau dia lebih mudah bagaimana? Kalau omsetnya dari pelanggan seperti apa? Kalau seberapa banyak customer itu akan dipindahkan ya oleh si industri itu ya untuk memilih produknya gitu loh. Ya, kalau dia punya kekuatan seperti itu berarti dia mempunyai kekuasaan kan? Kalau mempunyai kekuasaan kayak kemarin struktur pasarnya itu apa? Lebih ke apa? Dominan firm misalnya ya. Ya, dominan firm jelas banget ya. em, ketika dia kayak Honda misalnya, ketika dia menemukan penemuan baru ya, orang lari semua ke Honda. Kalau Honda itu sudah jaminan ya karena ya. Mungkin ada produk lain nanti mahasiswa bisa mencontohkan nih ya. Jadi si industri ini atau perusahaan ini dia bisa mengambil apa namanya yang tadinya customer itu pelanggan itu tidak memilih barangnya menjadi memilih barangnya ya. Ya, tadi dijelaskan yang tadi ya. Ini biaya biaya alami tadi ya. Biaya yang untuk masuk ke dalam pasar tersebut bagaimana ya. Capital cost will vary from industry to industry. Biaya kapital ya. Ini akan bervariasi dari setiap industri. Beda-beda ya, beda-beda antar industri itu biaya kapitalnya beda-beda ya untuk masuk ke industri. Ya, setiap industri berbeda ya. Misalnya monopoli ya, natural monopoli, monopoli alami ya. Misalnya yang di apa? Dulu pernah ya, kita nggak tahu kalau ternyata nikel itu berguna untuk baterai misalnya. Tapi sekarang sudah enggak ya, enggak banyak orang pakai nikel, pakai yang apa? Yang paling terbaru, yang Tesla itu apa? Nikel masih dipakai, cuman ada lagi yang baru yang nggak usah pakai nikel tuh ada tuh, ya seperti itu ya. Kemudian sang cost ya, biaya alam itu ya. Biaya masuk tuh harus ada ya, biaya masuk ada. Kemudian sang cost harus kalau perusahaan itu biasanya kalau mau masuk ke atau suatu lingkungan industri baru pasti dia sukarela mengeluarkan
sang kos ini. Sang kos adalah biaya, kalau bahasa terjemahannya adalah biaya tenggelam atau biaya yang dia kegunaannya tidak eh, maksudnya tidak bisa dihilang gitu loh. Maksudnya hilang kalau sudah dipakai ya sudah hilang gitu aja. Itu nggak ditulis lagi gitu loh. Contohnya misalnya eh, membuat mengeluarkan duit misalnya anak muda atau anak remaja ya membuat rumah burung dara misalnya ya membuat rumah burung dara itu kalau sudah nggak suka burung dara kan udah hilang gitu aja ya. Nah kalau yang bukan sangkos yang kos biasa itu kan nanti misalnya kan kelihatan ini untuk apa terus nanti masih bisa diakui seperti apa gitu ya itu masih ditulis seperti itu yang biaya. Kalau ini sangkos tuh istilahnya sangkos tuh apa ya tenggelam ya jadi sudah nggak di ini lagi. Jadi atau exit cost, ya. Biaya yang keluar. Biaya pasti keluar ya, tetapi ini seperti itu contohnya tadi ya, rumah burung dara kalau udah ya udah hilang gitu aja gitu ya. Em, nah, contohnya adalah biaya iklan ya, marketing ya, depresiasi dari capital equipment ya, dan seterusnya. Apa apa namanya nih? Keuntungan atau advantage ya, benefit dari biaya alami misalnya lokasi advantage. Contohnya perusahaan itu akan memilih apa namanya suatu lokasi ya yang bisa mempekerjakan tenaga kerja yang murah. Misalnya ada perusahaan dulu naik ya, naik itu kan ada yang di Indonesia kan banyak ya. Kemudian merelokasikan pabriknya di Vietnam misalnya. Kenapa? Karena mereka tenaga kerjanya lebih murah ya. Itu namanya natural cost advantage ya. Ownership of important raw material ya kepemilikan dari bahan mentah ya, yang penting ya itu beberapa dari natural cost advantage itu eh, yang berkaitan dengan ongkos-ongkos yang tadi ongkos alami tadi ya kemudian yang berikutnya ini apa tadi ya diferensiasi produk ya mungkin barang-barang tunggal saja ya barang tunggal homogeneous goods ya di situ ya ada non homogeneous goods ya dan ada strong product differentiation and brand loyalty allow firm to change higher premium prices ya. Ini yang homogeneous good ini adalah apa namanya apa ya? Contohnya apa? Produk yang diferensiasi, yang barangnya apa? Karakteristik ya dari fisik itu sama ya, sama. Secara fisik itu sama, tetapi dia berbeda ya. Contohnya apa? Di pasar persaingan sempurna apa? Barang apa ya? Aqua kali ya. Oh, itu contohnya ada tuh. Ada semen, ada batu bara ya, fresh fruit termasuk aqua ya, fresh fruit itunya, steel ya dan sebagainya, aqua gitu ya. Secara fisik itu sama ya. Itu adalah homogeneous ya, homogeneous good ya. Yang non homogeneous good misalnya produk diferensiasi dari kompetitornya ya, misalnya apa ya? eh, Sabun misalnya ya. Sabun kan dari sabun batangan zaman dulu, kemudian ada sabun colek ya, kemudian berikutnya ada sabun sabun itu yang kristal ya, dan sekarang ada sabun cair. Nah, itu adalah produk diferensiasi dari kompetitornya ya, masing-masing kompetitornya atau pesaingnya mengeluarkan yang berbeda gitu ya. Branding, packaging, ya, marketing ya, di situ pentingnya itu ya. Kalau barangnya non homogenes ya itu orang harus apa namanya lebih kuat lebih apa lebih banyak untuk mengeluarkan kan hambatannya kan akan bersaing dengan pesaing lainnya ya mengeluarkan biaya iklan biasanya kalau seperti ini ya ada diferensiasi ada diferensiasi produk yang sangat kuat ya misalnya apa ini contohnya apa
menjadi permintaannya itu akan apa harga elastis harganya itu menjadi apa menurun, bukan seperti ini misalnya apa ya, strong product diferensiasi dan apa, diferensiasi produk yang kuat, contohnya apa ya. Hmm, yang menyebabkan kemudian harganya berbeda. Oh, mungkin mobil listrik sama mobil bensin kali ya, di awal munculnya ya, di awal munculnya ya, itu merupakan diferensiasi produk yang sangat berbeda ya. Higher profit margin from a given unit cost ya, akan kalau harganya beda banget dan lebih tinggi ya yang listrik itu, maka dia perusahaan akan banyak memperoleh profit, padahal teknologinya itu sebenarnya kalau yang listrik itu kan biasa-biasa aja sebenarnya ya, kayak mainan gitu ya. Nah, tapi mereka memang ada teknologinya beda ya. Nah, itu dia di awal-awal yang mengeluarkan listrik itu, mobil listrik itu dia akan memperoleh profit margin yang lebih tinggi ya. Tapi sekarang udah nggak lagi karena banyak banyak produsen atau perusahaan yang apa namanya membuat yang sama ya, mobil listrik yang sama. Baik, berikutnya ini berkaitan dengan perilaku pasar ya. Ya. Pada market structure mempengaruhi harga. Bagaimana market structure mempengaruhi harga, output dan ya, jadi pasar struktur bagaimana dia mempengaruhi harga, output dan keputusan lain dalam bisnis ya. Misalnya eh, ini ya, contoh. Apakah perusahaannya itu adalah apakah itu perusahaannya adalah dominan? Ya, kalau dominan itu pasti cepat mempengaruhi harga, bisa mempengaruhi harga, mempengaruhi output juga ya, karena dia sendiri yang produksi paling banyak ya, atau keputusan-keputusan yang lain ya. Apakah dia adalah suatu apa ya evidence ya daripada perilaku kompetitif yang tidak kompetitif. Jadi misalnya ada kolosi ya. Kalau kolosi itu tidak kompetitif ya, karena ada apa namanya ada kolosi itu apa sih? Kolosi itu kerjasama ya. Apakah ada bukti dari anti kompetitif perilaku tadi? Kalau enggak ada berarti dia adalah eh, lebih ke tadi kerjasama ya. Contohnya adalah tadi apa namanya tanpa persaingan ngikutin aja ya, misalnya tacit collusion misalnya ya. Nah ini kayak di bawahnya ya. Kalau ini asli, kalau nomor dua nggak langsung, misalnya tadi tacit collusion. Kalau yang ketiga ini dia sengaja melakukan kolusi harga, itu nggak boleh sebenarnya ya. Tapi itulah itu namanya mungkin diam-diam ya, maksudnya diam di balik meja ya, bukan di bawah meja, bukan terang-terangan. Kalau terang-terangan nggak boleh ya. Seberapa banyak kontrol perusahaan ya di dalam apa namanya ini berkaitan dengan supply chain itu adalah apa ya, rantai pasokan ya. Bagaimana dia si perusahaan itu mengontrol rantai pasokan ya. Kemudian yang berikutnya seberapa penting eh, apa namanya kompetisi ya, kompetisi harga, non price ya. Persaingan tak persaingan non harga. Non harga itu apa? Persaingan non harga. Misalnya persaingan bukan harganya ya, kalau harga rendah tinggi selain harga. Jadi misalnya berkaitan dengan iklan misalnya advertising ya, itu misalnya seperti itu. Apakah ada ketergantungan antar perusahaan? Perusahaan garment dengan perusahaan apa resleting misalnya ya. Kemudian apalagi dan seterusnya. Ya ini berkaitan dengan kondak ya. Terus satu lagi ini berkaitan dengan kinerja ya. Kinerja dapat mempengaruhi struktur pasar setiap waktu ya. Eh, Perusahaan yang mempunyai top performing ya, itu akan memperoleh bagian pasar atau market, akan dapat market share ya, ya melebihi.
pada expense of rivalnya, ya. Dia akan kalau dia mempunyai apa namanya mempunyai apa ya kekuatan ya itu dia akan lebih ke monopoli ya. Ya, kalau dia mempunyai kekuatan tadi ya banyak banyak mendapatkan market share misalnya ya, dia akan mempunyai kekuatan ya. Kemudian apalagi nih market conduct mempengaruhi struktur tadi sudah ya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ini belum terakhir ya. Ini berkaitan dengan kinerja ya. Tadi sudah sebenarnya ya. Ini sudah dijelaskan. Terus ini sudah terus ya. Ini ada beberapa apa namanya struktur pasar dengan karakteristiknya ya karakteristiknya ya. Ada jumlah perusahaan, tipe produk, hambatan masuk, supernormal short run profit ya. Jadi profit jangka pendek supernormal ya. Jangka panjang profit supernormal, kekuatan harga ya, efisiensi ekonomi. Ini perilaku inovatif. Ini nanti dilihat di sininya ya, masing-masing apa namanya? Masing-masing pasar di sini ada 4 ya, karena kita seringnya menggunakan 4 ini ya. Ada perfect competition, oligopoli. Ini pasar persaingan sempurna, oligopoli, monopoli, dan ini contestable market ya. Lebih ke apa ya? Nanti kita lihat di sini ada jumlah perusahaannya banyak, tipe produknya diferensiasi. Ini hambatan masuknya. Ini apa namanya rendah ya, tapi banyak mengeluarkan biaya ini. Kemudian ada profit ya. Ini apa? Ada super normal invites hit and run entry ya untuk masuk keluarnya ini ya. Maaf bukan masuk keluar. Untuk profitnya nggak jelas ini masuk keluarnya ya. Kemudian ada apa lagi nih? Kekuatan pasarnya bagaimana? Oh dia price maker, jadi bisa buat harga keputusan harga ya. Ini efisiensinya tinggi ya dan eh, perilaku inovasinya tinggi juga ya. Apa ya kayak apa sih ini? Kayak contohnya apa ini? Skincare ya mungkin ya. Skincare ini contohnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Oh, ini ada daftar tadi ya. Ada pertanyaan? Tadi yang dijelaskan berkaitan dengan struktur pasar, kemudian perilaku dan kinerja. Ada pertanyaan? Oh, diam aja. Rido, jelas? Izin bertanya. Ya, silakan. Tadi ada salah satu slide yang Kurang eh, keras. Coba sebentar. Ini hujan terus ya di tempat kami. sudah terdengar belum Prof suara saya? Iya, ya, jangan. Tadi kan salah satu slide ada yang tertulisnya kalau performance itu akan mempengaruhi struktur gitu pada akhirnya. Berarti apakah dalam satu pasar gitu, misalkan Kinerja yang awal mempengaruhi struktur pasar. kinerja, iya, Kebalik, kebalik, Mas. kinerja, iya Eh, kinerja mempengaruhi. enggak. Struktur pasar mempengaruhi perilaku, mempengaruhi kinerja. Kan Tapi tadi di slide belakang ada tuh Prof, sampai saya salah baca ya di slide yang di berapa mana? gitu, yang di performance affect structure gitu tadi. Sebentar, yang mana nih? Yang ini bukan, yang mana tuh? Nah, market performance affect structure. Berarti ini saya Yang tadi ngeliatnya berarti apakah ini siklus gitu, Prof. Jadi ini? Oh iya, ini ya. saya lihat Kinerja dapat mempengaruhi struktur pasar setiap waktu. Oh ini. eh, Oh kalau mungkin gini, kalau kinerjanya rendah, si timnya ya, timnya perusahaan itu kan termasuk
kinerja itu kan macam-macam ya, tidak hanya profit saja ya. Misalnya teknologinya dia nggak ngadain R&D juga ya, nggak. Tapi jangka panjang ya, dia tidak melakukan R&D misalnya. Akhirnya kebalap sama pesaingnya, ya, kebalap sama pesaingnya. Bisa akhirnya dia terpental dari yang tadinya misalnya apa namanya, yang kayak apa, yang tadinya dia oligopoli ketat misalnya ya. Mungkin nanti akan dijelaskan juga di Toyota itu ya. Di Toyota itu kan pernah itu penjualan tertinggi itu di Brio misalnya ya. Nah, bulan apa gitu banyak paling tinggi penjualan di Brio. Kemudian loncat lagi karena turun dia si Brio-nya ganti Innova di Agustus, kayaknya Innova paling tinggi ya karena Innova itu ternyata lebih disukai, ada teknologi yang Reborn, yang Zenith gitu ya, karena mereka melakukan R&D ya seperti itu. Ya, bisa juga jangka panjang tapi Mas nggak langsung ya. Yang langsung itu tadi suku pasar itu mempengaruhi perilakunya dan kemudian mempengaruhi kinerjanya ya. Tetapi bisa bahwa kinerja itu mempengaruhi pasar ya, tapi nggak berjangka pendek overtime ya. Ya, lama ke sana ke belakangnya ya. Seperti itu. Bisa tadi contohnya bisa ya. Ya, Mas. Terima kasih. Ya, Rizky Prof. ya. Terima kasih, Prof. Ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Kalau cukup kita ini Bu turunin. Silakan untuk mempresentasikan yang mana dulu nih? Mau yang Toyota dulu atau yang satu lagi apa? Unilever ya. Mbak, PC, silakan. Boleh untuk Unilever dulu, Bu. Baik, Unilever. Ini kamu hujan deras banget ya. Geledeknya banyak. Untuk di gugur terang benderang masa sih? Di sini hujan deras ya. Silakan. Banjir nanti pas ini. Soalnya jalanan masuknya itu biasanya kalau hujan deras itu jalan-jalan pada banjir. Ya, silakan. Bekasi nggak hujan ya? Yang tinggal Bekasi? Prof, ternyata di sini hujan juga, Prof. Ya, udah bilangin. Tapi suara saya terdengar jelas kan, Jelas, teman-teman? jelas. Oke, Ya. baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan selamat sore Prof. Niken. Ya. Eh, Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah-tengah hujan pada sore hari ini. Jadi mungkin saya langsung mulai presentasi aja. Di sini saya mewakili kelompok satu. Saya dengan Rido. Bisa di next. Oke, secara definisi kita dapat mendefinisikan Unilever adalah perusahaan multinasional yang berfokus pada bidang fast moving consumer goods atau FMCG atau barang konsumsi yang bergerak cepat dengan produk yang digunakan oleh miliaran orang lebih dari 190 negara di dunia. Di Indonesia sendiri, Unilever telah beroperasi sejak tahun 1933 dan dikenal sebagai PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR. Perusahaan ini menawarkan produk yang sangat beragam untuk memenuhi kebutuhan konsumen, mulai dari kategori perawatan diri dan kecantikan dengan merek terutama seperti Pond's dan Lifebuoy, produk kebersihan rumah tangga seperti Rinso dan Sunlight, hingga makanan dan es krim melalui Bango dan Walls. Di balik kesuksesan komersialnya, Unilever juga menjalankan bisnis dengan landasan komitmen kuat kuat pada keberlanjutan melalui visi Unilever Compass yang bertujuan untuk membawa dampak positif bagi planet dan masyarakat.
Nah, mungkin kita semua sudah tahu dan tidak asing dengan beberapa produk Unilever yang tentunya kita sudah mungkin secara tidak sadar kita menggunakannya dalam kebutuhan kita sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama ini adalah produk home care atau perawatan rumah tangga. Eh, Portofolio produk Unilever sangat luas dan terbagi dalam 3 kategori besar, dari home care, personal care, serta foods and refreshment. Berikut penjelasannya. Yang pertama home care atau perawatan rumah tangga. Produk-produk perawatan rumah tangga Unilever digunakan hampir di setiap rumah di Indonesia. Contohnya adalah Rinso, Rinso anti noda, Rinso cair, dan lain sebagainya. Terus ada Molto, Sunlight, dan juga Superpel, serta Demostos sebagai pembersih kamar mandi. Produk ini menjadi andalan Unilever karena sangat dekat dengan kebutuhan dasar masyarakat dan membeli konsumen setia. Oke, bisa di next. Selanjutnya adalah personal care atau perawatan diri. Kategori ini adalah produk terluas milik Unilever dan menyambung pendapatan terbesar. Jadi produk-produk personal care ini di Unilever sendiri memang tercatat bahwasannya ini adalah merupakan pendapatan terbesar dari Unilever. Yang pertama itu bisa kita lihat sendiri, mulai dari Lifebuoy. Lifebuoy itu ada sabun cair, sabun batang, dan hand sanitizer. Terus ada Lux, Lux White Impress, Lux Soft Touch, dan lain sebagainya. Dove, juga sabun batang, Sunsilk, Clear, Pepsodent, Rexona, Vaseline, Pond's, Citra, dan lain sebagainya. Produk personal care ini sangat populer karena mendukung gaya hidup sehat, kebersihan, dan kecantikan konsumen. Selanjutnya adalah food and refreshment atau makanan dan minuman. Di sini kurang lebihnya ada beberapa penyedap rasa seperti Royco, Bango, Blue Band, Sariwangi, Buah Vita, Jus, Walls itu es krim, dan Lipton. Lipton itu teh, teh hijau, teh hitam, dan lain-lain. Kategori ini memberikan variasi besar untuk memenuhi selera konsumen dan memperluas penetrasi pasar. Bisa di next, Rido. Oke, selanjutnya kita masuk kepada analisis kompetitor Unilever. Bisa dijelaskan oleh Muhammad Rido? Persilakan. Jadi kita akan bahas dari bidang home care. Pertama ada sabun cuci pakaian. Di sini produk Unilever yaitu Rinso menguasai pangsa pasar sebesar 30,20%. Di peringkat kedua itu ada Soclean dari Wings itu 19,50%. Yang ketiga itu ada Daya 17,50%. Yang keempat itu ada Boom 12,80%. Yang kelima itu ada Attack 12,10%. Yang keenam itu ada Total 3,10%. Yang ketujuh ada D29 0,30%. Yang kedelapan ada Wow itu 0,20%. Yang kesembilan itu ada Sayang 0,10%. Kemudian ada sabun cuci piring cair di peringkat pertama dari Unilever yaitu Sunlight. Dia menguasai pangsa pasar sebesar 52,20%. Yang peringkat kedua ada Mama Lemon 25,70%. Yang ketiga itu ada Ekonomi 9,70%. Kemudian ada pewangi dan pakaian. Di peringkat pertama itu ada Doni dari Kao. Ini dari kopo dari itu yang mie sedap itu wing. Wings itu setahu saya Soclean Pro. Apa? Wings itu setahu saya Soclean. Soclean. Doni itu dari PNG. Hah? PNG. Ya PNG. Oh, dari luar juga ya Doni. Kirain dari itu wing bukannya. Ya lanjut. Yang kedua itu dari Unilever ada Molto besar 34,20%. Yang ketiga ada Soclean dari Wings 10,30%.
Selanjutnya ada personal care, perawatan diri. Yang pertama ada sabun bersih wajah. Di PT pertama itu ada Biore, menguasai pangsa pasar sebesar 23,80%. Yang kedua itu ada Garnier dari L'Oreal, itu 14,20%. Yang ketiga ada dari Unilever, yaitu Clear and Clear, itu sebesar 11,10%. Yang keempat itu ada Pond's 9,50%. Yang kelima itu ada Wardah 8,80%. Yang keenam itu ada Citra 5,60%. Yang ketujuh ada Gatsby 3,90%. Yang ke-9 itu ada Nivea 3,70%. Yang ke-10 ada RDL Papaya 3,50%. Kemudian ada sikat gigi. Untuk peringkat pertama itu dari Unilever, yaitu Pepsodent, menguasai pasar sebesar 30,80%. Yang kedua itu ada Formula 27,80%. Yang ketiga ada Citadel 20,60%. Yang keempat ada Oral-B 10,80%. Yang kelima ada Didi 2,20%. Yang keenam ada Kodomo 2%. Yang ketujuh ada Obita 1,80%. Yang ke-9 ada Jordan 1,50%. Yang ke-10 ada Manpool 0,30%. Kemudian ada sabun mandi, yaitu dipegang oleh Unilever dengan produknya itu Lifebuoy, megang pangsa pasar sebesar 30,30%. Yang kedua ada Biore 13,20%. Yang ketiga ada Dettol 9,50%. Yang keempat ada Lux 8,80%. Yang kelima ada Nuvo 7,10%. Yang keenam itu ada Git 6,40%. Yang ketujuh ada Shinzui 5,60%. Yang ke-8 itu ada Dove 3,90%. Yang 9 itu ada Sepso 2,40%. Yang ke-10 ada Betadine 1,70%. Kemudian ada food and refreshment. Yang pertama itu ada buku penyedap, yaitu Royco dari Unilever, mencapai pangsa sebesar 2,10%. Yang kedua itu ada Masako 2,30%. Yang ketiga itu ada Ajinomoto 13,50%. Yang keempat ada Indofood. Yang kelima itu ada Sasa. Kemudian dari es krim itu ada Wall's dari Unilever, masih pangsa pasar sebesar 4,40%. Yang kedua itu ada Campina, ketiga itu ada Ice, yang keempat itu ada Diamond. Kemudian dari kecap manis yaitu dari Unilever ada produk Bango, menguasai pangsa pasar sebesar 51,20%. Kemudian ada dua itu dari ABC, ketiga itu Indofood, keempat itu ada Sedap, kelima itu ada Hati Aksa, ke-6 itu ada ikan lele, ke-7 ada Borobudur, ke-8 itu ada kecap Teh, ke-9 itu ada Nasional, ke-10 itu ada kecap sawi. Dari home care, di sini bisa kita lihat ada 4 perusahaan yang bila di total itu lebih dari 60%, yang berarti mereka itu menguasai oligopoli ketat. Kemudian di bagian sabun cuci piring, di sini ada 2 perusahaan yang menguasai pangsa pasar yang lebih dari 60%, ya berarti 2 perusahaan ini merupakan oligopoli tetap. Kemudian di bagian pewangi dan pelembut pakaian, di sini ada Downy dan Meto, menguasai pangsa pasar lebih dari 60%, yang berarti kedua perusahaan ini termasuk kategori oligopoli ketat. Yang ketiga nggak ada ya Mas? Keempat nggak ada ya Mas? Ini lebih ke arah kayak produk-produk yang nggak begitu terkenal sih, Prof. Nggak, maksudnya kalau yang kedua oke lah gitu kan, jauh ya. 25 sampai 9 itu kan jauh. Tapi kalau yang ketiga ini, oh ya jauh juga ya. Ini pewangi, so clean. Ya, soalnya lumayan pangsa pasarnya. Nyari datanya lumayan susah, Bro. Hmm? Nyari datanya lumayan susah. Ini bagus nih yang temennya nanti kalau ngambil perusahaan lain itu perusahaannya udah kelihatan ya.
Tinggal nyontek. Dari mana nih Mas dapatnya? Ini saya ngambil dari Top Brand Award, Prof. Indonesia. Iya, Hmm. ini saya Nah, ngambil ini dari sini. bisa dipakai kakak kelas tuh kalau mau nemuin apa namanya bikin skripsi ya, jadi analisis apa kompetisi ya, kompetisi perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan misalnya apa bidang pangan apa-apa gitu tadi ya, gitu di Indonesia kan gitu ya. Jadi nanti kan nggak harus pakai regresi, tetapi juga pakai hitung-hitungan, kemudian hasilnya dianalisis mulai dari sudut pasarnya, kemudian sampai apa namanya perilakunya seperti apa gitu ya. Itu pakai model SCP, tapi kadang-kadang kakak kelas tuh eh, regresi, record gitu-gitu aja. Boleh kok model apa gitu, analisis-analisis seperti ini bisa dipakai itu sebetulnya. Iya, silakan. Terus eh, ada dari personal care. Di sini Bisa empat, Mas. Itu empat yang sebelah kiri itu, sabun pembersih wajah itu bisa empat perusahaan tuh. ya, Menurut hmm, empat perusahaan ini termasuk oligopoli longgar karena enggak, yaitu enggak sampai 60, yaitu di rentang 40 sampai 60% pangsa pasar. sampai dengan empat perusahaan itu berapa persen? 20 lebih, 49. 50 lebih itu, Mas. Tapi kan 60-an. dia belum sampai 60, Prof. Bukannya Masa? kalau termasuk Kalau oligopoli empat, ketat itu lebih dari empat, 60 empat ya? perusahaan. Ya, 4. 7 ditambah 7 ditambah berapa ini? Berapa itu 20 ya? 20 ditambah 34, 37, 57, 58, 58 ya, kurang dikit ya. Iya, belum Mm-mm. sampai 60. Longgar ya, masih Ya, longgar. longgar. Di bagian sikat gigi di sini ada Pepsodent, Formula dan Cipta dan menguasai pangsa pasar. Mereka melebihi 60%, berarti mereka itu merupakan oligopoli ketat. Kemudian di bagian sabun mandi, di sini ada Lifebuoy, Biore, Dettol, dan Lux. Di sini apa ya, Dettol? Oh Lifeboat paling tinggi ya. iya, Lifebuoy. Kok tinggi Ini banget ya? termasuk oligopoli ketat. Lux kalah ya, Lux ya. Iya, Lux salah. Karena mungkin diferensiasinya banyak kali ya Lifebuoy ya, sabun mandinya. Dia Ya. lebih banyak dijual di warung-warung gitu sih, Prof. Kayak di Lux itu kayak kurang peminatnya gitu. Hmm. Terus juga Lifebuoy itu dia lebih murah gitu harganya dibandingkan Lux. Hmm. Makanya orang-orang tuh pada milih Lifebuoy. Ya. Padahal kalau Dettol itu kan sebenarnya anti kuman juga ya. Lifebuoy anti kuman nggak? Ada ya. Iya, Lifebuoy ada. Lifebuoy itu ada anti kumannya ya, kalau nggak salah. iya, Kalau Lux memang nggak ada anti kuman, nggak ada. Dia kecantikan, lebih kayak kecantikan. kecantikan. Biore juga ya. Jadi sebenarnya Lifebuoy itu ada, dia Dettol itu uh, waktu zaman COVID itu agak menang kalau nggak salah ya. Karena tapi Lifebuoy-nya sendiri juga ada yang anti kuman. Lifebuoy kan memang apa tagline-nya kan anti kuman kalau nggak salah ya. Iya, iya nggak Mas? Iya, Lifebuoy itu kan pas COVID dia lumayan Iklannya sering. itu kan anak kecil itu kan main di becek-becek gitu kan. Iya, Ya, lumpur itu ya. Jadi anti kuman juga ya. Jadi makanya dia menang lebih menang daripada Dettol. Dettol itu padahal terkenal anti kuman tadinya tuh. Ya cuman jauh banget ya. kalau oligopoli ini mereka lebih mainin harga sama kualitas juga sih, Prof. Cuman yang paling utama itu di bagian harga. Jadi Hmm, kayak konsumen itu lebih pilih kayak lebih murah gitu. Karena iya, mereka mikir secara fungsi kan sama untuk membersihkan badan atau cuci tangan itu, yang penting kuman-kuman itu pada mati kan. iya, Jadi mereka itu tidak perlu ambil pusing, yang penting utamakan fungsi gitu. Terus juga lebih murah. iya. Mungkin dari segi kualitas metal mungkin lebih baik. Iya. Kemudian ada dari foods dan investment. Pertama itu ada bumbu penyedap. Di sini Royco dan Masako telah menguasai masa pasar lebih dari 60%, yang berarti mereka itu oligopoli ketat. Hmm, Di bagian es krim itu ada Walls dan Campina, mereka melebihi 60%.
Kita itu merupakan perusahaan brand yang oligopoli ketat. Kemudian di bagian kecap manis ada Bango dan ABC. Dua brand ini sudah menguasai pangsa pasar lebih dari 60%, maka mereka adalah oligopoli ketat. Itu ada Indofood nggak laku ya? Kok dikit banget itu pangsa pasarnya? Indofood, kecap. Kalau kalau mie sedap kan enggak ya, sedap tuh lebih ke mie ya. Enggak, ini loh Indofood, Ya. kecap Indofood itu kan banyak. Perasaan di supermarket itu banyak banget ya. Nah, ternyata dia kalah sama dua yang paling tinggi ya, Bango sama ABC. Ya. Mungkin dari segi cita rasa, Bango lebih dominan, Prof, kayak lebih berasa gitu. Iya, Bango itu tadinya industri rumahan itu tadinya di daerah Tegal sana. Dibeli sama apa ya? Unilever ya, Bango ya. Dibeli sama Unilever. Iya, iya. Ada lagi? Ini cukup sampai tengah tadi aja. Kan kemarin Prof kita cuma bikin contoh sama data penjualan. Suaranya agak hilang-hilang ya, Mas. Uh, ya deh, lanjut aja deh. Selanjutnya ada struktur pasar Unilever. Unilever bersaing dalam sebuah pasar yang dikuasai oleh perusahaan besar. Struktur pasar ini dikenal sebagai oligopoli, di mana Unilever bersaing langsung dengan beberapa perusahaan besar lainnya seperti P&G, Philips Group, dan Nestle. Dalam hal ini, setiap langkah strategis seperti promosi atau inovasi produk oleh suatu perusahaan akan langsung dirasakan dan direspon oleh para pesaingnya. Untuk memenangkan hati konsumen, Unilever dan para melakukan diferensiasi produk, yaitu dengan menciptakan keunikan melalui citra merek yang kuat, kualitas, dan inovasi yang berkelanjutan. Meskipun terlihat ada banyak merek yang pasaran dan baru sulit untuk masuk karena ketahuan kualifikasi sangat besar, dan promosi yang diperlukan untuk memiliki nama-nama besar yang sudah lebih dulu mengangkat yang masyarakat. Ya. Ini ada strategi peningkatan penjualan. Yang pertama itu Unilever secara konsisten meluncurkan varian baru untuk memenuhi kebutuhan spesifik konsumen. Mereka menciptakan beragam pilihan untuk menargetkan segmen pasar yang berbeda. Yang kedua itu Unilever melakukan investasi besar dalam iklan untuk membangun koneksi emosional agar produknya lebih dikenal oleh konsumen. Tujuannya bukan hanya sekedar menjual produk, tapi menciptakan citra dan loyalitas merek yang kuat. Yang ketiga itu ada Unilever memastikan produknya mudah ditemukan di mana saja, mulai dari hypermarket besar, minimarket, hingga warung-warung kecil di daerah terpencil, memastikan tidak ada celah pasar yang terlewat. Yang keempat itu, Unilever menerapkan strategi harga yang cerdas untuk memastikan produknya dapat dibeli oleh semua kalangan ekonomi, sebagai contoh ekonomi saset. Ini adalah strategi andalan di mana produknya seperti sampo, deterjen, dan kecap dijual dalam kemasan kecil sekali pakai dengan harga yang sangat murah. Selain itu, promosi seperti bundling atau paket hemat mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak. Oke, sekian dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelum pertanyaan yang lain, Ibu pengen sedikit mendapatkan jawaban yang benar atau salahnya ya. Jadi di awal itu tadi sejarahnya tadi, kalau nggak salah kan tahun 33 itu sudah namanya itu PT Unilever Indonesia, kayaknya bukan deh. Ini ngambil dari mana, Mas? Dari itu, website resminya, Eh, Prof. jadi tahun 33 sudah namanya itu Belum, masih PT Unilever. Unilever Indonesia gitu. Kayaknya bukan deh, ada nama apa gitu. Nanti dibetulkan kalau nggak salah ini ya. Ya, siap. Lalu singkatannya beda loh ya. UNVR loh, bukan PT Unilever Indonesia. Ya, kayak ada 3 perubahan nama itu waktu itu. Terus ada lagi, coba ke bawah tadi. Apa ya tadi ya? Oh ini, tadi Jevano tadi bilangnya contohnya gitu ya. Jangan contohnya, kita harus semua produknya si siapa si Unilever diberikan dicantumkan semua ya, ya Rido dan Jevano. Nanti semua jangan contohnya, tapi semua home care apa saja gitu ya. Ya.
Oke, Itu Prof. Siap. Terus apa lagi? Coba ke bawah lagi. Ini belum semua apa sudah semua ini? Nanti semua aja ya, tambahkan ya ke bawah, ke bawah. Terus sebenarnya untuk Unilever sendiri dia ada produk itu Bener. total kalau nggak salah ada 48. Sebenarnya ini belum semua sih, Prof. nanti semua ya, disemuain ya. Oh, semuanya. Oh iya, Prof. Sambil mengenal produk-produk itu ya. Ke bawah, ke bawah. Nah, ini menarik nih. Ibu sangat suka ini. Ini kalau datanya bisa banyak, bisa tahunan, bisa dibuat itu apa? Dibuat skripsi ya, kakak kelas itu. Nanti ibu akan rujuk ke sana kalau ini. Ini ngambilnya di website apa, Mas? Dari top brand, Prof. Ya, judul webnya apa? Oh, top brand. Iya, di sini ada banyak yang bisa diambil. Kayak contoh perlengkapan rumah tuh. Anunya itu di atas itu ya. Top brand award itu ya. Iya, top brand award. Topbrandaward.com. Oke. Nanti kakak kelas kalau belum punya judul suruh lihat ke sana. Itu Ya. banyak. Hmm. Nah, ini teman-teman yang belum tahu ini lihat situ aja nggak apa-apa. Nanti tinggal perusahaannya kan beda, itu pesaingnya kan sudah ada. Ya. Nanti terakhir ke menjadi dia market strukturnya apa ya, akan ketemu market strukturnya apa. Kan kita pertama kali menampilkan perusahaannya dulu ya dengan produk-produknya ya. Nanti terus dipilih salah satu produknya yang akan kita lihat struktur pasarnya apa. Ya, ini kan bisa ngelihat salah satu nih. Ini punyanya Unilever tuh kan cuma Rinso ya, Mas, bener ya? Iya, Pinsoft, Oh, yang Soklun kan bukan punyanya Wing kalau nggak salah ya. itu Wing, dan ya, Yang nggak boleh ditulis kelompok nanti yang Unilever dan Toyota nggak boleh. Ya, Wing, Daya itu silahkan tuh kompetitornya. Kemudian bawah-bawah, oh, Wing juga dari Daya dari Wings juga. Hah? Oh iya, Iya, kalau Daya itu sudah lama tuh Daya tuh. Ya sebelum datang, tapi Rinso juga udah lama ya. Yang kejutan ini Doni itu. Tadinya Molto itu kan tertinggi. Begitu keluar Doni yang apa wanginya itu nggak gampang hilang gitu ya. Molto kedua. Ya ke bawah. Yang makanan mie nggak ada ya? Mie nggak ada. eh, ada sih, Prof. Cuman Unilever tuh kayaknya nggak ada mie Oh iya instan ya deh. maaf maaf. Iya ya betul. Berarti di sini ada ya apa namanya untuk cari pesaingnya Indomie bahasanya apa mie instan itu ada ya? Ada. Oh iya silakan teman-teman yang lain kalau misalnya mau cari apa namanya untuk menentukan eh apa pasarnya ya struktur pasarnya lihat di sini ya produknya apa gitu. Ada semua. Ya lanjut. Ini ada ya. Kan ada Indomie. Tertinggi apa? Tertinggi apa? Oh mie Indomie. sedap. Enggak mie Nah, ini Indomie. Wih, banyak banget tuh sampai kalau tujuh cup puluh tiga itu persen. mie sedap. Soalnya Indomie itu nggak ngeluarin yang cup. Pop mie Oh, deh kayaknya. hah? Pop mie itu kayaknya merupakan salah satu produk dari Indo Kopi itu punyanya Indofood. Indofood kan. Indofood itu juga ngeluarin Indomie kan. Mm-mm. Jadi kayak produknya gitu. Ya dia masuk ke dalam Indofood lah. Indomie sama Pop mie itu. Iya, iya. Ada lagi? Oke. Coba, mungkin itu ya yang tadi disorotin. Jadi pertama nanti mahasiswa membuat kelompoknya itu membuat pertama tentang perusahaannya ya, tentang sejarahnya apa terus produknya. Yang akan kita analiskan produknya ya. Nanti pilih salah satu kalau ada silahkan pilih salah satu produknya, ditentukan struktur pasarnya. Kalau tadi kan ini kelompok Jevano sama Rido ini eh, selain menampilkan masing-masing produknya ya tentang apa market share-nya termasuk dalam pasar struktur pasar apa. Tadi juga menampilkan juga nggak tahu benar apa enggak itu bahwa si Unilever itu dalam kelompok pasar struktur pasarnya adalah oligopoli apa Mas? Oligopoli Iya. dikategorikan ke dalam struktur pasar oligopoli.
dan Oligo. persaingan monopolistik. Oh Kenapa iya, oligopoli? Karena pasar hanya dikuasai oleh beberapa pemain besar seperti kompetitornya tadi ada Wings, P&G, dan Indofood. iya, Namun diferensiasi produknya itu membuat pasar ini juga dikategorikan iya. memiliki ciri monopolistik. Begitu benar nggak, Prof? Benar. Persaingan monopolistik bukan monopolistik. Bersaing Persaingan juga, monopolistik. bersaing juga, tapi dia monopolistik di produk tertentu ya. Iya, betul, Prof. Ya. Tapi nggak bisa bilang oligopoli apa karena dia produknya banyak. Tadi hanya dilihat kalau per produknya dia masuk dalam kategori tadi sebanyak yang oligopoli ketat ya. Iya, Ya. Prof. Bahkan ada yang dominan firm loh tadi. Ada yang lebih dari 50 kan tadi ya. Kecap Bango dia termasuk Iya. dominan firm. Dia lebih dari Apa tuh yang lebih dari 50%. 50 mana tuh? Itu apa itu? Oh, Bango. Kecap Bango Iya ya. Iya, sama Bango ya. Sunlight. Oh, Sunlight. Oh iya, Iya, Sunlight. Sunlight juga. Ya ya. Itu pesaingnya Mama Lemon ternyata nggak banyak ya. Cuma 25. Ya, ada. Itu yang tadi ya. Yuk, silakan ada sekarang pertanyaan, silakan. Ya, silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Bisa raise hand dulu ya. Adakah yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke Toyota dulu ya. Nanti cara menganalisa yang lain kelompok-kelompok juga seperti ini ya. Ini Ibu bilang sangat representatif ya. Jadi ini bagus ya. Jadi mulai dari perusahaannya, kemudian produk-produknya, kemudian penampilan datanya untuk mengategorikan dia struktur pasarnya, kemudian bagaimana perilakunya. Tapi sayang tadi perilakunya kurang kurang lengkap ya, Mas. Iya, Prof. Jadi kalau penentuan produknya sih ini berdasarkan produk-produk yang lumayan lumayan sering digunakan sih, Prof. Supaya lebih bisa lebih lebih apa ya? Lebih aktual lah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak gitu asing gitu, Prof. Hmm. Nanti semua ditampilkan ya, semua produknya ya. Terus perilakunya, Tapi oh ini sudah ya. sepertinya setiap Prof, negara tuh masuknya ke strategi, Prof. punya mereknya Nah, masing-masing deh, Prof. oh ya, Iya. yang di Indonesia aja. Tapi kalau mau membandingkan dengan strategi di lain negara juga nggak apa-apa, tambahkan. Jadi ini strateginya ya, perilakunya ya, perilaku si Unilever ya. Yes. Harga apa? Harga memastikan berapa dibeli. Oh, oh dia mengeluarkan banyak ini ya, diferensiasi produk, misalnya pakai sachet ya, gitu ya. Iya, Iya, mungkin dicontohkan. Oh ada itu. Ya, itu saja strategi untuk meningkatkan penjualan, untuk mencapai kinerja ini profit maksimum ya. Dia nggak ada R&D mas, Apa, Prof? R&D, Research and Development pasti punya banyak tuh. Oh, research and development. itu masuknya ke yang poin pertama nggak sih, Prof? Pertama itu. Kayak dia itu ngeluarin varian-varian baru gitu sama ngejar itu kayak masyarakat itu apa. Iya, ya udah cukup ya. Oh kinerjanya belum ya mas? Kinerjanya apa tadi? Setelah strategi, kinerjanya apa? Tuh, profitnya berapa persen? Keuntungan ini tahun berapa ini? Profitnya kalau profit bulan ini saya kurang tahu, Prof. Cuma Nggak, kalau ini tadi lapor datanya tahun berapa? Datanya tahun berapa? datanya ini dia tahun 2025. Cuman Hmm, dia ini belum ada laporan keuangannya gitu. nggak Laporan keuangan apa-apa. bisa Apa ini kan anunya market share-nya kan. Ini tahun berapa? Bulan apa gitu loh. Jadi nanti kalau misalnya
kalau yang sekarang kan tidak di kinerjanya kan ini termasuk kinerja ya, pangsa pasar kinerja. Tapi nanti Eh, kinerja labanya itu tahun yang lalu, bukan sekarang karena belum iya, kan. adanya tahun lalu, Prof. Kalau Ah, tahun nggak lalu apa-apa. itu di bagian home dan personal care itu dapat 2,4 triliun, Hmm, terus di bagian food and refreshment itu dapat 12,7 nah, triliun. ya nggak apa-apa. Seperti itu ya. Jadi kalau nanti kan data untuk yang sekarang kan belum ada, tahun lalu aja. Tapi ini boleh yang terbaru, boleh yang ini. Market share-nya bulan apa ya gitu. Iya, soalnya kalau cari per produk itu gak ada datanya. Ada Mm-mm. data tahunan. Ya, Saya sempat bingung juga mau masukin atau enggak. masukin aja. Ya, cukup ya kali ya. Baik, makasih ya sudah presentasi. Udah Prof. bagus nih. Iya. Terima kasih kembali, Prof. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya kelompok berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin mempresentasikan kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang analisis industri dari industri Toyota. Sebelumnya kami beranggotakan 3 orang, ada saya Dia Sabita, lalu ada Kayla Sabrina, dan juga Riva Nazu Amelia. Untuk profil singkat bisa dijelaskan oleh rekan saya Riva. Oke, untuk profil singkat di sini itu Toyota Motor Corporation didirikan pada tahun 1937 di Jepang, yang merupakan salah satu produsen otomotif terbesar di dunia yang dikenal dengan inovasi teknologi, efisiensi Toyota Production System atau biasa disebut dengan TPS, itu serta komitmen pada kendaraan yang ramah lingkungan melalui produk-produk seperti Toyota Price. Nah, di Indonesia, Toyota itu hadir melalui PT Toyota Astra Motor atau biasa disebut dengan TAM sejak tahun 1971 yang sebagai hasil kerja sama dengan Astra International Tbk yang berperan sebagai distributor resmi. Dengan produk andalannya itu seperti Avanza, Kijang Innova, dan Fortuner, serta jaringan dealer luas di seluruh Indonesia. Nah, Toyota ini berhasil menjadi pemimpin pasar otomotif. Selain itu juga Toyota menekankan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan melalui program lingkungan serta pengembangan kendaraan berbasis teknologi hijau sehingga memperkuat posisinya sebagai merek terpercaya baik di tingkat global maupun nasional. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Kayla. Oke, di sini ada dari produk Toyota itu sendiri. Jadi Toyota itu tuh sebenarnya dibagi menjadi 4 model. Di sini ada model MPV. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ada 9 produk dari Toyota model MPV ini. Boleh di next. Nah, kalau misalkan tadi dari model MPV, di sini ada model dari SUV. Nah, kalau misalkan model SUV ini tuh ada juga dia bersertifikat elektrik. Jadi ada mobil yang bersertifikat elektrik. Sama juga kok sama yang kayak tadi di mobil model MPV itu juga dua-duanya ada sertifikat listriknya kayak gitu. Boleh di next. Nah, dua mobil ini juga masih termasuk ke kategori mobil SUV. Boleh di next. Nah, selain ada MPV, terus ada SUV juga di produk Toyota ini dia ada model hatchback. Nah, kalau di sini tuh di model hatchback sendiri di Toyota itu enggak ada yang elektrik mobil listriknya kayak gitu. Boleh di next. Nah, untuk yang keempat ini ada model sedan. Nah, kalau di sedan ini dia juga ada mobil yang elektrik dan ini termasuk mobil yang baru keluar. Itu ada bacanya ada new. Berarti dia baru. Boleh di next.
Oke, di sini ada macam-macam mobil MPV penjualannya yang paling tinggi. Yang pertama itu ada dari Toyota Avanza itu sendiri sebesar 17,20%. Yang kedua itu ada dari Daihatsu Xenia sebesar 15,80%. Dan yang terakhir itu dari Toyota sendiri juga ada Kijang Innova sebesar 3,90%. Boleh di next? Mbak sebentar. Itu kok naruhnya yang Mbak sebentar, yang di atas. Yang tadi yang atas. Bu, soalnya itu belum diurutin. Oh lah ya, kok gitu. Nanti kan ngerti yang paling tinggi ya. Mm-mm. Kok cuma Nah, 3, nggak yang banyak info, ya? Bu. Bisa menambah nggak itu? Jangan 3 aja. Di webnya dia cuma 3 doang, Bu, untuk di sub di apa tuh namanya? Jadi tuh ada sub ininya, ada sub pilihannya gitu, Bu. Kan ini Coba kan nanti ditelusuri ya, karena ada itu yang lebih dari 3 aja. Cari oh, sumber-sumber yang lain ya. Jadi oke, kita Bu, kan nanti nanti kan ditambah. empat perusahaan besar kan itu ya, Hmm? untuk menentukan apa namanya, menentukan pasarnya kan 4 perusahaan besar gitu ya. Ya. Iya, Bu, siap. Hmm. Boleh di Bentar, next? Mbak, sebentar. Itu ini kan tadi ngomong tentang mobil yang laku. Itu Toyota Avanza sama Toyota Kijang Innova itu satu tipe, MPV semua. Iya, Bu. Yang ini yang tipe MPV itu ada dari kalau buat Toyotanya itu dia yang paling aku ada Toyota Avanza sama Toyota Kijang Innova. Oh, setipe tuh Avanza sama Kijang Innova itu. Kayaknya beda deh, Mbak. Beda, tapi masih masuk ke MPV kok, Bu, di ininya. Nah, Iya, di hmm. super webnya. Nah, kalau yang itu apa namanya? Yang Fortuner, Fortuner itu kalau nggak salah dia masuknya ke SUV, Bu. SUV. SUV. Temannya Fortuner apa lagi? Dia ada, Pajero. ya Pajero. Oh, itu lawannya. Rush, Bu, dia Rush. Sama SUV itu Rush. Bentar. Ras itu masuk apa? Iya, Masuk dia SUV, SUV. iya. Masuk ini sama CR-V? CR-V itu dari Honda, Bu. Iya, Oke. maksudnya satu tipe sama CR-V gitu. Di dari Toyotanya dia masuknya juga ke SUV, Bu. SUV ya. Ya udah deh nanti, nanti tapi dicek lagi ya nanti ya. Ya, Bu, nanti ini lagi ditambah lagi sama nanti diurutin dari yang Dicek pertama lagi ya. ke yang akhir. Karena Fortuner dan Ras tuh beda banget ininya, spesifikasinya beda banget. Nanti Sama-sama ini Toyota ya. sama-sama Toyota. Hmm. Kalau dari mobil SUV sendiri, dia yang paling tinggi itu dari Mitsubishi. Itu di Pajero Sportnya sebesar 16,70%. Terus urutan keduanya itu baru dari Toyota, yaitu Toyota Fortuner yang tadi sebesar 15,80%. Yang urutan ketiganya dari Toyota lagi, tapi tipenya itu yang Rush, itu 14,70. Yang ketiga baru dari Honda HR-V, itu sebesar 13%. Yang terakhir dari Mitsubishi lagi, itu 12,70%. Boleh di next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi ini untuk penjualan terbanyaknya dari data yang diambil dari industri kendaraan bermotor Indonesia atau Gaikindo, volume penjualan mobil dari pabrik ke dealer atau wholesalers, wholesalers di pasar domestik mencapai sekitar 61, Full mencapai sales. Sales. wholesales mencapai 61.780 unit pada Agustus 2025 seperti yang sudah kita sempat bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian volumenya itu naik sekitar 1,48% dibanding dengan penjualan bulan sebelumnya atau month to month yang sebanyak 60.878 unit. Nah, pada bulan Agustus 2025 ini, Toyota kembali menjadi merek mobil terlaris di Indonesia dengan penjualan 18.328 unit, setara dengan 30% dari total penjualan nasional.
Nah, posisinya ini diikuti oleh dua mobil pabrikan Jepang lain, yaitu Daihatsu sebesar 9.846 dan Mitsubishi yang masing-masing tadi sebesar 9.000 dan juga 6.000 unit. Nah, sementara produsen asal Cina itu ada di sini BYD, BYD yang masih bertahan di peringkat ke-6 dengan penjualan 2.562 unit. Dan juga ada Wuling, di mana Wuling itu ada di posisi 10 besar dengan penjualan sebesar 1.411 unit. Terus juga data ini juga dari Gaikindo ini juga mencatat ada beberapa produsen lain yang tidak mencetak penjualan pada periode ini, yakni seperti Jeep, Peugeot, dan Tata. Tata India ya. Ya, sepertinya, Bu. Nah, kemudian ada struktur pasar dari Toyota itu sendiri. Bisa dijelaskan oleh rekan saya, Rifa. Oke, untuk struktur pasar Toyota ini dapat digolongkan ke dalam oligopoli ketat, yaitu yang dimana kondisi pasar ini hanya terdiri dari sedikit produsen besar yang menguasai pangsa pasar utama. Nah, dalam industri otomotif ini, Toyota itu bersaing dengan sejumlah merek kuat seperti Daihatsu, Mitsubishi, Suzuki, Honda, dan BYD. BYD. Iya, BID. Persaingan ini tidak bersifat bebas seperti pada pasar persaingan sempurna, melainkan terbatas karena jumlah pemain besar itu hanya sedikit dan masing-masing itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap strategi harga, inovasi, produk maupun dari segi promosi. Nah, untuk ciri khas oligopoli ketat ini juga tampak pada adanya hambatan masuk pasar yang tinggi, seperti kebutuhan modal yang besar, teknologinya yang canggih, serta jaringan distribusinya yang luas sehingga pendatang baru itu sulit untuk menyaingi. Nah, Toyota sendiri ini mampu mempertahankan posisinya melalui inovasi yang berkelanjutan, diferensiasi produk, dan reputasi merek yang kuat. Sehingga posisinya ini dalam struktur pasar oligopoli ketat itu semakin kokoh. Bisa di next. Oke, sebelumnya mungkin tadi terlewat. Tuh. Oh, kayaknya Ini. terhapus. Yang sebelumnya udah sempat dipresentasiin di minggu lalu itu ada merek-merek mobil lain yang ini. Ya. Yang penjualan terlaris di Indonesia itu yang pertama tadi dari Toyota itu sendiri ada Kijang Innova sebesar 39.000 unit. Ini dari bulan Januari sampai bulan Agustus 2025. Terus ada Avanza dan juga Veloz sebesar 32.000 unit. Disusul dengan Ras sebesar 19.000 unit. Lalu ada Calya, mobil kecil, sebesar 19.000 unit juga. Dan Agya sebesar 9.000 unit. Agia. Nah, gimana sih cara Toyota untuk terus meningkatkan penjualan sampai dia bisa hampir menguasai pangsa pasar? Jadi, Toyota itu sendiri terus melakukan inovasi produk dan juga teknologi. Dia terus berupaya untuk mengembangkan mobil sesuai dengan perkembangan zamannya sekarang. Ada mobil listrik, dia mulai meluncurkan mobil listrik, kemudian ada mobil hibrida dan teknologi kendaraan otonom. Kemudian juga dia melakukan diversifikasi produk, di mana dia juga menyediakan berbagai model dari mobil ekonom yang murah hingga yang mewah. Dia jual dari mobil termurah yang ada di Indonesia itu mobil Avanza sampai mobil mewah kayak Lexus. Nah, kemudian juga dia tuh melakukan efisiensi produk atau TPS, di mana dia melakukan pengurangan pemborosan dan juga peningkatan dari efisiensi produk itu sendiri. Lalu dia juga melakukan globalisasi dan juga ekspansi pasar dengan melakukan pembukaan pabrik di berbagai negara dan juga penetrasi pasar secara global. Lalu dia juga terus melakukan pemasaran dan juga iklan di kampanye sosial media maupun kampanye media cetak lainnya secara besar-besaran. Kemudian dia juga melakukan program pembiayaan dan juga insentif di mana Toyota itu sendiri mengeluarkan pembiayaan yang fleksibel dan juga intensif untuk menarik pelanggan. Lalu untuk kemitraan dia juga strategis, dia berkolaborasi ya dengan berbagai perusahaan lain dan juga berbagai teknologi pasar baru. Kemudian juga dia fokus pada kualitas dan juga keandalan dari produk itu sendiri. Jadi dia terus menjaga reputasi produk supaya tahan lama dan berkualitas.
Kemudian juga dia apa ya meluncurkan mobilitas produk yang ramah lingkungan, Mobil atas mobil, mobilitas mobil mobil ramah lingkungan. ini kan Salah namanya ketik. mobilitas ya Bu, mobil Enggak. ramah lingkungan. Jadi ya tadi karena udah mulai ngeluarin mobil listrik, mulai dari mobil hibrid dulu, terus mobil listrik. Jadi ya itu cara dia untuk mengeluarkan mobil ramah lingkungan. Dan lalu dia juga melakukan strategi dengan pengalaman konsumen yang baik dengan meningkatkan layanan pembelian online dan juga pengalaman test drive secara digital. Dan yang terakhir adalah layanan purna jual dan yang Hah? prima. Apa? Pengalaman tes drive pakai digital. Iya, Bu. Maksudnya gimana? Gimana? Tes drive mobil digital, ya. Tapi bukan bukan secara digital. Nggak tahu. Ini saya dapat dari. Pembelian online dan pengalaman tes drive digital. Maksudnya bukan tes drive-nya bukan digital, mobil digital, tes drive. Tuh. Kalau tes drive itu langsung bukan bukan pakai digital gimana? Tes drive atau tes drive? Tesnya nyoba mobil yang baru yang digital dulu kan dia apa? Maksudnya ada showroom gitu ya. Dia si si calon konsumen itu diajak pakai tes drive gitu loh, mobil-mobil digital gitu loh. Iya, betul. Jadi nggak online, nggak lewat online, tapi Hmm. secara langsung. Ah, Tapi pembeliannya bisa secara digital. apanya? Pembeliannya, Bu. Apa? Pembelian secara Oh online. iya, pembelian online. Tapi ini tes drive digital tuh maksudnya mobil-mobil digital tuh loh. Tes drive tapi Iya. langsung gitu, melayani itu. Terus, Ya, terakhir layanan purna jual yang prima itu adalah jaringan servis dan juga suku cadang yang luas untuk kepuasan dari pelanggan. ya, Nah, mungkin itu aja presentasi dari kelompok 2 tentang kinerjanya eh, belum ya, Mbak? iya, untuk kinerjanya kemarin untuk profit dari Toyota sempat turun Bu di bulan Juni 2025. Hmm. Nggak apa-apa. Untuk yang terbarunya belum dapat tapi di bulan Juni sempat turun 32% Kalau turun penjualan. tuh berarti dibandingkan sebelumnya ya, sebelumnya berapa, ini berapa gitu ya, dibandingkan. Iya, Nggak apa-apa. Jadi kan secara pasar, secara industri dia termasuk ke dalam oligopoli ya, oligopoli ya. iya. Tapi secara per produk tadi digolongkan dalam empat tadi, dia silakan nanti lihat pesaingnya empat pesaing terbesar gitu ya. Itu dicari misalnya model tipe-tipe SUV misalnya. Nanti tanya ke top brand itu yang Jevano sama Rido tadi ya. Mungkin ada itu cari. Sebenarnya tadi kita udah dari top brand Bu yang data kuning tadi itu. Hmm, hmm. Kan tipe-tipe misalnya SUV kan banyak enggaknya itu kan nanti dicek berapa masing-masing nggak harus banyak mesti satu cukup ya tapi kalau mau dua tiga silahkan aja. Hmm, per produknya kalau per perusahaannya kan tadi oligopoli ya oligopoli lemah atau longgar nggak tahu tergantung penjualannya berapa tadi itu udah 30% ya tadi ya pangsa pasarnya ya mungkin ketat ya si ini ya terus per produknya bagaimana ya itu tidak harus semuanya tapi adalah contohnya untuk per produknya berapa ya untuk melihat struktur pasar misalnya tipe SUV atau tipe MPV atau apalah apa sedan ya sedan kan banyak tuh seperti itu ya nanti dua atau nggak harus tiga nggak apa-apa satu jangan satu dua lah gitu dua produknya ya ya kinerjanya Oke. boleh kinerjanya boleh tahun yang lalu ya terserah aja untuk Berarti bulannya. kalau lihat kinerjanya itu dari yang akan laporan yang tahun ini kan berarti belum selesai Bu. Berarti lihat Ya kinerja dari laporan yang yang keuangan lalu tahun aja kemarin. yang pokoknya perubahan kinerjanya seperti apa nggak mungkin sekarang kan kecuali kalau dia apa mengupload apa melansir ininya apa kinerjanya per bulananan misalnya bulanan ya kayak penjualan bulanan ini kan yang menghitung kan bukan dia tapi orang lain ya bulan Agustus misalnya tapi kalau profitnya kayaknya enggak deh profitnya tahunan ya ya nanti ditambahkan ya ya sampai di sini Ya, ada baik pertanyaan Bu. nanti bagaimana tugasnya kurang seminggu lagi nggak boleh sama ya nggak boleh sama dan nggak boleh apa namanya Toyota maupun Unilever nggak boleh ya ada pertanyaan laman alaman LMS-nya sudah bisa di create nanti Ibu
akan coba pelan-pelan ya, mulai dari karena kelasnya banyak, jadi pelan-pelan. Nanti dikirim ke sana semua tugas-tugasnya ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Cukup ya. Nah, ada yang sudah pergi itu. Yaudah, kita akhiri saja. Tadi minggu depan sudah dikumpulkan ya, iya kan? Ya, PC, Mbak. Iya, Prof. Mm-mm. Ini yang lain pada kemana? Kita ambil gambarnya ini 36, masih 36, 35. Jadi masih 3 yang nggak masuk ya. Coba diambil gambarnya dulu. Prof, maaf mau nanya. Mm. Kan kelompok tadi kan berarti kan kita Toyota, kalau misalnya kelompok Toyota itu buat tugasnya tetap pakai yang punya Toyota atau cari perusahaan lagi, Prof? Lain. Ini termasuk Toyota sama Unilever itu termasuk apa? Materi ya, materi. Karena sudah ditetapkan. Jadi untuk perbandingan aja. Satunya berkaitan dengan sekitar makanan, kebutuhan rumah tangga, satunya berkaitan dengan apa namanya? Perusahaan. Makanya dibikin yang baik ya dari dua kelompok ini. Tipe-tipe kendaraan itu apa saja misalnya tadi ya, itu harus paham ya. Tipe apa namanya? Perusahaan kimia ya. Unilever itu termasuk industri kalau nggak salah aneka industri ya. Nanti cek si ini termasuk aneka di dalam kelompok apa namanya yang manufaktur dia kelompok apa? Ya waktu kita di awal-awal itu apa industri kimia dasar atau aneka industri atau apa gitu ya. Itu cek nanti di apa di ISIC International Standard ISIC ini ya, Industrial Classification gitu ya. Yang dicek itu masuk dalam industri apa nanti. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita akhiri saja. Udah sore ya. Diambil gambarnya dulu. Silakan, Mbak. Kok malah hilang lagi ini tinggal 34. Prof. Bu, itu ada yang mau nanya, Bu Rido. Iya. Oh ya silakan Mas Rido. Rido silakan. Suaranya nggak ada, Dok. Hujan dia kali. Nggak ada suaranya Mas. Nggak bisa. Nggak ada suaranya. Ya mungkin kendala kendala jaringan kali ya. Jadi nanti kelompok Rido tolong Jevano Rido tolong diperbaiki juga kelompoknya Mbak Reva sama satu lagi tadi apa Mbak siapa tadi Sabila mana tadi? Kaila, Bu. Kailah satu lagi siapa? Lagi Saya Bu pagi. Dias. Ah, Sabita. Ya. Dia panggilannya apa ini? Dias, Bu. Iya sih, dia sama Kaila, dia sama Reva ya. Ditambahkan ya, soal jadi materi nanti materi ujian. Ya, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, ini apa Rido nggak ada suara ya? Mbak PJ sudah diambil gambarnya? Belum, Prof. Sebentar. Kayaknya Rido ngetik di komen. Ya, saya ambil. Iya, iya. Ini kan sekali lagi ini materi ya, ini materi. Jadi jangan dibuat tugas kelompok, ya. Jangan tugas kelompok. Jadi tadi ambil yang lain, saya pakai ambil wing tadi kalau nggak salah ya. Iya, Rido ambil Nanti wing ya. kelompok lain ada tugas lagi nggak, Prof? Apa? Kelompok lain ada tugas lagi nggak? Apa kelompok 1-2 aja? Presentasi? Ada. Ya nanti, tapi sampai berapa kali pertemuan lagi ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, iya bikin lagi silakan. Rido ya. Ini materi, ini buat materi. Karena untuk acuan, ya untuk acuan. Baik, kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita akhiri saja. Minggu depan apa Mbak materinya? Minggu depan itu tentang, oh, ini malah lebih banyak lagi. Conduct and performance, nanti ke pertemuan ke-6, mengukur mengukur kekuatan pasar, ya. Dan yang terakhir itu mengenai, nah ini yang susah nih, berkaitan dengan ini model Northwest Corner ya, berkaitan dengan apa ini? Kalau nggak salah tentang perencanaan kalau apa itu ya. Ya, nanti kita lihat lagi.
Ini sampai dengan 6 itu nomor sorry 6 itu mengukur kekuatan pasar, nomor 7 yang lokasi, nomor 7 lokasi, teori lokasi. Nanti ada modelnya 7 ya. Jadi 1 sampai 6 ini berkaitan dengan SCP, yang 7 itu adalah teori lokasi. Dan masuk di ujian ya nanti teori lokasi. Baik, kalau nggak dapat yang lagi kita akhiri saja. Terima kasih yang sudah hadir. Belum gambar-gambarnya. Ya silakan gambar Sudah, gambarnya. Prof. Udah. Sudah saya ambil. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Liv ya. Oke, Baik, Prof. baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.